Sudah 13.30 ya. Ya, dimulai Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam. Siang Pak. Oke, Kak ucapkan dulu selamat datang pada pembahasan soal soal SIMA UI ASTI 2021 ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal Saintek Fisika. Jadi ini ada 15 soal yang disiapkan sesuai dengan soal SIMA UI ya. Nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke, adik semua, kakak yakin sudah memantau atau sudah menghadiri seminar-seminar sebelumnya ya, sebelum pembahasan fisika ya. Nah, seperti biasa ya pada seminar-seminar sebelumnya ya, sambil nanti kita akan bahas soalnya ya atau materi yang ada di pembahasan kali ini, kakak mau menyampaikan dulu bahwasanya ini Bimbel SG ya sekarang sudah memiliki YouTube ya atau channel YouTube. Jadi silakan adik-adik untuk melihat YouTube-nya ya, ini namanya Bimbel SG ya. Silakan nanti adik-adik bisa tonton semua video yang ada di dalamnya ya. Videonya sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat buat menunjang pengetahuan adik-adik yang sekarang lagi belajar di rumah ya. Kemudian adik-adik juga bisa follow Bimbel SG ya, Instagram Bimbel SG. Jangan lupa di like ya, di komen dan juga di share semua yang ada di media sosialnya Bimbel SG. Nah, terutama di YouTube itu banyak sekali ya informasi-informasi, video-video yang bermanfaat buat adik ya yang mau belajar terkait materi matematika, fisika, kimia ya. Kemudian nanti ada cerita-cerita pendidikan di situ. Jadi jangan lupa untuk di follow ya Instagram Bimbel SG dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube Bimbel SG ya. Silakan dicari di YouTube ya, YouTube-nya Bimbel SG ya. Adik-adik bisa nikmati video dan tonton semua video yang ada di sana ya. Ya, sebelumnya kakak mau kenalan dulu ya. Kenalkan dulu nama kakak Efriadi ya, manggilnya bisa Kak Efri. Di sini kakak pengajar fisika ya atau tentor fisika di Bimbingan Belajar Salemba Group atau SG. Dari semua kakak yakin sudah merupakan undangan dari Bimbel SG ya untuk menghadiri pembahasan SIMA UI pembahasan soal ASTI SIMA UI kali ini. Dan mungkin di sini ada peserta yang masih kelas kelas 11 ya atau kelas 12 yang baru naik kelas ya kemarin ya. Nah, soal-soal SIMA UI ini dia beragam ya, bisa juga diambilkan dari soal kelas 10 sampai kelas 12 ya. Jadi nanti bagi adik-adik yang bertemu dengan soal yang dirasa belum sempat dipelajari ya waktu kelas 10 atau kelas 11 kemarin, ya tidak apa-apa karena itu merupakan materi kelas 12 ya. Nanti sebentar lagi adik-adik semua akan mempelajari materi tersebut ya. Nah, bila adik-adik nanti bergabung dengan BSG, nanti akan diajari gimana cara belajar dengan baik dan benar ya, dengan enak gitu supaya materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik ya. Oke, tanpa berlama-lama karena sudah pukul 13.34 ya, kita langsung saja bahas soal ASTI SIMA UI 2021 ya. Jadi ini soalnya asli ya, tanpa ada perubahan apapun ya. Oke, langsung saja kita mulai di soal yang pertama ya. Ya, sudah ini ya, sudah timbul ya. Sudah Kak. Ya. Jadi soal nomor 1 ini ya tentang rangkaian listrik ya. Ini materi awal kelas 12 ya di semester 1 ya. Bagi adik-adik yang masih baru kenaikan kelas dari kelas 11 ke kelas 12, ini materinya nanti akan dipelajari di bab awal ya.
Oke, soalnya adalah perhatikan rangkaian listrik pada gambar berikut ini ya. Jadi disiapkan di sini ada gambar rangkaian listrik ya. Rangkaiannya terdiri dari 3 hambatan atau resistor ya, yang masing-masing dirangkai seperti gambar ya. Kemudian di sini terdapat 2 buah sumber tegangan atau sumber GGL ya, ada 12 volt dan 8 volt ya. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah perbedaan tegangan pada titik A dan B adalah berapa? Jadi pertanyaannya berapakah perbedaan tegangan atau beda tegangan antara titik A dan B ya. Nah, kalau kita perhatikan rangkaiannya ya, ini ada ada dua jenis rangkaian ya. Hambatan 2 ohm sama 4 ohm ini dirangkai paralel ya, kemudian yang 6 ohm ini nanti dirangkai seri ya. Nah, nanti kita tahu dari mana? Kita tahu gambar rangkaian ini kan di sini ada titik percabangan ya. Jadi kalau rangkaian paralel itu dia titik utamanya ada titik percabangan ya di kedua ujungnya. Nah, kalau seri itu nggak ada percabangannya ya. Oke, baik, kita langsung saja bahas. Oke, sebelumnya kakak mau sampaikan dulu bagi adik-adik nanti yang merasa kurang paham ya terkait penjelasan kakak. Jadi tidak apa-apa, langsung saja ditanya ya. Jadi nanti kakak akan beri waktu untuk bertanya di akhir pembahasan. Namun kalau misalnya ada bingung gitu kan, bisa langsung saja ditanya, tidak apa-apa ya. Jadi tidak mesti harus nunggu waktu kakak memberikan waktu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Pertanyaannya perbedaan tegangan antara titik A dan B ya, titik A dan di sini titik B ya. Oke, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu konsep soal ini apa ya. Jadi soal ini konsepnya adik bisa dapatkan nanti di materi bab 1 kelas 12 ya, semester 1, judulnya adalah listrik dinamis ya. Jadi konsep soal ini tentang listrik dinamis atau listrik arus searah ya sebutannya. Listrik arus searah ya. Atau DC ya. Nah, ini nanti akan dibahas di bab 1 kelas 12 semester 1 ya. Oke, kalau melihat dari gambar rangkaiannya, ini kan terdiri dari 2 buah sumber tegangan, ya. Kemudian ada 3 buah resistor. Nah, jika ada sumber tegangan yang lebih dari 1, maka kita bisa gunakan hukum Kirchhoff ya, cara menyelesaikannya. Nanti akan dipelajari ya, waktu kalian belajar. Namun rangkaian ini kita harus rapikan dulu. Kenapa? Karena posisi tegangan 12 volt ini itu berada pada rangkaian paralel ya. Jadi kita bisa rapikan dulu tegangannya seperti ini supaya kita mudah mengerjakannya ya. Jadi kakak rapikan dulu tegangannya, maksudnya rangkaiannya kakak rapikan dulu. Jadi kakak buat seperti ini. Oke, ini hambatan 4 ohm tadi ya. Nah, hambatan 2 ohm itu kita buat seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi gambar yang kakak gambar ini sama gambar yang ada di soal itu sama ya. Nah, ini lebih enak kita mengerjakannya ya. Waktu nanti adik-adik belajar ini ya di bab 1 fisika ya, di buku, nanti masuk materi ini maksudnya, itu akan banyak sekali ketemu dengan rangkaian-rangkaian listrik ya, yang gambarnya beraneka ragam ya. Oke, nah ini salah satu gambar yang mudah kita pahami ya, gambar rangkaiannya. Jadi kita bisa ubah seperti ini ya. Jadi tetap sama ya, percabangannya ada 2 ya, percabangan di B sama percabangan di A sama ya, ada 2 ya di sini. Oke, di sini kita bisa buat ini yang tegangan 12 volt tadi, ini yang tegangan 8 volt ya. Volt, kemudian ini hambatan 4 ohm, kemudian ini hambatan 2 ohm tadi, dan ini hambatan 6 ohmnya ya. Nah, di tegangan nanti itu ada kutubnya ya, atau penanda potensialnya ya, atau simbol beda potensialnya ya. Yang panjang itu kutubnya positif ya, yang pendek kutubnya negatif ya. Sama kayak baterai ya, baterai kan punya kutub juga nih, ada yang positif sama negatif ya. Nah, kalau di rangkaian yang positif yang panjang ya, yang garisnya panjang, yang lebih pendek itu kutubnya kutub negatif ya. Ini juga sama, yang panjang kutub positif, yang pendek kutub negatif ya.
Nah, kita harus tulis ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa menentukan arah arus listriknya berdasarkan kutubnya ini, ya. Oke, kemudian berikutnya untuk mencari tegangan VAB, ya. Jadi pertanyaannya itu berapakah tegangan VAB, ya? Berapakah tegangan VAB, ya? Oke, kita bisa buatkan titik A-nya itu karena ada di bagian seri, ya. Jadi kita bisa buat di sini, ya, titik A-nya. Kemudian B itu kan berada di paralel, berarti kita bisa buat di sini. Supaya lebih enak kita buatnya di ujung-ujung aja ya. Di sini aja ya. Nah, ini yang A, ya. Terus yang B di paralelnya, ya, di sini. Nah, pertanyaannya berapakah VAB ini, ya? Nah, sebelumnya kita, karena ini kan konsep dari materi hukum Kirchhoff, ya. Jadi terkait dengan hukum Kirchhoff, ya, tepatnya pada hukum Kirchhoff kedua, ya, hukum 2 Kirchhoff. Hukum Kirchhoff nanti ada 2, ada hukum 1, ya, terkait hukum kekekalan arus atau kekekalan muatan. Kemudian ada yang kedua hukum Kirchhoff 2, ya, itu tentang hukum kekekalan GGL atau tegangan, ya. Nah, di materi hukum Kirchhoff ini, ya, sebelum kita menemukan tegangan, kita harus mencari arusnya terlebih dahulu, ya. Nah, arusnya dicari berdasarkan arah putaran loop atau arah putaran dari arusnya, ya. Nah, pengantarnya, jadi pada rangkaian listrik, ya, itu nanti arus itu mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif, ya, arahnya. Kenapa? Karena pada kutub positif itu potensialnya lebih tinggi dibandingkan kutub negatif, ya. Jadi arus itu mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, sehingga dia mengalirnya dari kutub positifnya, dari kutub positif menuju ke kutub negatif, ya. Oke, ini misalkan saja arusnya I, ya, yang untuk yang pertama ini, ya, kita misalkan saja I arusnya. Nah, jadi arus yang mengalir, ya, nanti dia akan mengitari atau mengelilingi rangkaian ini, ya. Nah, kemudian ketika arusnya sampai di sini, ya, yang arus I tadi, ya. Nah, dia di sini bertemu dengan titik percabangan, ya. Dia ketemu dengan titik percabangan paralel, ya, gitu ya. Nah, karena bertemu dengan titik percabangan, maka arusnya akan terbagi 2, ya. Jadi yang awal tadi I di sini, ya, ini terbagi 2. Kita boleh misalkan ini misalnya I1 boleh, ya. Ini misalnya I2 gitu. Nah, jadi atau ada bisa balik, ya, yang I1 yang ini atau I2 ini, ya, tidak apa-apa, gak jadi masalah, ya. Ini hanya sekedar simbol, ya. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, ya, kita akan jalankan arusnya, ya. Yang pertama ngalir, ya, dia mengelilingi putaran yang pertama yang atas sini, ya. Nah, itu disebutnya loop 1, ya. Loop 1. Jadi putarannya nanti berlawanan jarum jam, ya, gitu ya. Oke, jadi kita bisa buatkan arah dari putaran loopnya, ya, seperti ini. Nah, ini putaran dari loop 1, ya. Loop 1. Kita berikan 1 aja di sini, ya. Nah, kemudian untuk loop 2-nya yang bawah ini merupakan loop 2, ya. Itu kita ada bisa mulainya boleh dari mengikuti I1 ini, ya, atau mulai dari tegangan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Namun lebih baik mulai saja dari mengikuti arah arus I1, ya. Nanti dia muter, ya, sampai nanti satu putaran penuh, ya. Berarti kalau yang loop 1 itu kan satu putaran penuh dari 12 volt ini kembali ke 12 volt juga, ya. Nah, kalau I1 ini putaran penuhnya dari titik ini, ya, titik percabangan pertama ini, ya, dia akan mengalir, ya, mengelilingi rangkaiannya sampai ke titik percabangan juga. Itu namanya satu putaran penuh, ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai loop. Jadi loop itu kan rangkaian tertutup artinya, ya. Artinya apa? Artinya arusnya mengitari lingkaran atau mengelilingi rangkaiannya itu satu putaran penuh, ya, dan nanti akan kembali lagi seperti itu, ya, berputar seperti itu, ya, mutarannya satu lingkaran penuh terus mutar lagi dan seterusnya, ya. Nah, kita akan gunakan rumus hukum kedua Kirchhoff, ya, kita untuk mencari arus-arus ini, ya, karena untuk mencari tegangan ini, tegangan yang ditanya ini, kita harus cari arusnya, ya. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, ya, hukum 1 Kirchhoff itu kan bunyinya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, ya, dari suatu titik percabangan. Nah, kita lihat di sini ada titik percabangan, ya, ada arus yang menuju, ya, ke titik percabangan tersebut, itu disebutnya arus yang masuk, ya. Nah, berarti arus yang masuk kan cuma I di sini. Nah, kemudian ada 2 arus yang menjauhi percabangannya. Nah, berarti I1 dan I2 ini disebutnya sebagai arus keluar,
ya. Jadi I masuknya adalah I keluarnya adalah I1 dan I2. Nah, sesuai dengan persamaan hukum satu Kirchhoff ya, yang bunyinya adalah jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, maka kita dapatkan persamaan untuk I itu adalah I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ya, seperti itu. Jadi untuk bisa mendapatkan I-nya kita harus jumlahkan antara I1 ditambah dengan I2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita memperoleh I1 dan I2 ya. Nah, untuk memperoleh I1 dan I2 kita bisa gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff ya. Oke, kita mulai yang pertama dari loop 1 dulu ya. Dari loop 1. Oke. Nah, rumus hukum kedua Kirchhoff itu rumusnya adalah, nanti Adik akan pelajari ini ya, di materinya ada nanti ya, di materi listrik arus arah ya. Rumus hukum kedua Kirchhoff nanti rumusnya adalah jumlahan GGL atau jumlah tegangan ya yang ada pada rangkaian ditambah dengan jumlah arus yang ketemu dengan hambatan ya. Jadi sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, apa sih artinya ini sama dengan 0 itu artinya di hukum kedua Kirchhoff ini berlaku hukum kekekalan tegangan ya, atau hukum kekekalan GGL ya. Nanti tegangan di seluruh rangkaian ini sama ya di masing-masing pembagiannya. Contohnya ini misalnya gini nih. Misalnya kan ada, ya, kalau kita sudah buat arusnya seperti ini kan berarti ini kita bagi 3 jalur ya. Ada jalurnya I gitu kan yang mengalirnya di bagian ini ya, dari mulai titik ini ya, nah, sampai bagian atas gitu ya. Kemudian yang kedua nanti ada jalur yang dilalui I2 ya, yaitu sepanjang garis ini ya. Nah, I1 itu ngalirnya cuma batas ini aja ya. Jadi untuk pembagian arusnya kayak kakak bisa kasih tahu buat Adik. Jadi I itu dia hanya mengalir di bagian atas ini aja ya. Itu. Kemudian I2 itu ngalirnya di bagian tengah ini aja. Ya, jadi dia hanya melalui R2 ohm ini aja ya. Kemudian I1 itu ngalirnya di bagian bawah ini. Jadi dia cuma melalui tegangan 8 volt dan hambatan 6 ohm ini aja ya. Itu pembagiannya. Nah, nanti tegangan di ketiga pembagian jalur ini itu sama nanti tegangannya ya. Itu yang disebut dengan hukum kedua Kirchhoff ya, yang dikatakan sebagai hukum kekekalan tegangan atau hukum kekekalan GGL ya. Sehingga di sini sama dengan 0 ya di rumusnya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi pertama kita akan terfokus ke GGL-nya terlebih dahulu ya. Nah, di loop 1 ini GGL yang ada tuh cuman atau tegangan ya. Jadi GGL itu sama dengan tegangan. Tegangan yang ada tuh cuman 12 volt saja ya. Jadi 12 volt. Kemudian nanti dia mutar ya. Gitu ya. Nah, untuk kutubnya sendiri kan dia mulai dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, nanti di bagian GGL-nya itu tandanya bisa plus atau min ya, yang kita bisa buatkan di sini ya. Nah, plus atau minnya itu bergantung arusnya ketemu kutub apa ya. Misalnya kita mulai dari 12 volt kan, dia mulai dari 12, dia mulai dari kutub positif, kemudian ketemunya kutub negatif gitu. Nah, berarti kan dia ketemu kutub negatif, sehingga di sini kita bisa buatkan untuk 12 volt itu jadinya min 12 ya. Jadi min 12 itu karena dia ketemunya kutub negatif gitu ya. Oke, karena cuma satu tegangannya berarti habis ya, plus jumlah I ketemu R. Nah, I ini kan apa? Ada I besar ya, ada I aja ini ya. I ini dia akan ketemu dengan 4 ohm ya kalau dia mengalirkan. Jadi I-nya kan dia akan ketemu dengan 4 ohm di sini. Jadi kita bisa buatkan di sini 4 kali I karena I kali R ya. Jadi di sini 4 kali I. Ya. Ini mana kursornya ya? Sebentar. Oke, di 4i di sini. Ya. Nah, kemudian I berikutnya apalagi yang dikenai jalur loop 1 ya. Ya, dapat silakan. Itu kok bisa min 12 dan 4 itu duanya nggak dimasukin duanya? Ya, ada apa? Itu kok bisa min 12? Sama juga itu kenapa cuma 4 doang? Kenapa duanya nggak dimasukin? Dua yang mana? Yang di sini. R.
Oh nanti, jadi gini ya, jadi hukum kedua Kirchhoff itu kan coba perhatikan rumusnya. Pertama dia mulai dari jumlah GGL, berarti kita terfokus ke GGL dulu. GGL itu tegangan ya, jadi kita cek dulu nih tegangannya ada berapa aja di rangkaian ini kan. Nah untuk di loop 1 kan tegangan cuma satu ya, cuma 12 volt saja kan di sini kan. Ini hambatan bukan tegangan, jadi nggak bisa kita masukin ya. Nanti yang ini ya. Nah, jadi kita fokusnya berarti di tegangan dulu. Nah, berhubung di loop 1 itu cuma hanya 12 volt, maka di sini kita hanya tuliskan 12 saja di sini. Nah, kenapa dia minus? Minus itu karena tadi arusnya ya dia mulai dari positif ketemunya di negatif. Jadi ketemu tegangan itu di kutub negatif ya. Jadi dibuat minus. Kalau nanti dia ketemu positif, berarti positif yang kita tuliskan ya. Nah, kalau sudah habis tegangan, baru kita terfokus ke I ketemu dengan R ya. Karena kenapa? Karena I ketemu R ini sama dengan tegangan juga ya. Tapi kita lihat nih arus yang ketemu hambatan ya. Nah, coba kita lihat arusnya. Pertama kan ya I. Nah, ini ketemu apa aja? Ini kan I2 ya, bukan I ya, di jalur tengah ya. Oke, berarti I ini dia ketemunya dengan 4 ohm. Nah, ini kan ketemu 4 ohm, maka kita tuliskan di sini 4 kali I, karena di sini I kali R, ya. Berarti arusnya adalah I, hambatannya 4 yang ketemu, ya. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak yang apa ya, yang terdapat pada loop 1 ya, yang kena jalurnya? Ada kan? Ada I2 di sini kan? Ya, karena kan dia muter ya, muter satu putaran, ya. Jadi selain I ada I2 nih yang dialiri loop 1 ya, gitu. Nah, I2 ini ketemu dengan 2 ohm. Jadi kita buatkan di sini ya, plus ya, tambahkan selagi I ketemu R kita jumlahkan. Berarti ini 2 I2 ya, seperti itu. Habis ya atau masih ada I yang ketemu R? Habis kan? Nah, oke. Karena dia habis berarti kita buat sama dengan 0 ya, sesuai dengan rumusnya. Aduh, ini kursornya hilang-hilang ya, sebentar. Maaf ya. Terlalu kecil. Nah, mana lagi kok? Oke. Nah, ya, jadi kita buat seperti ini sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu gimana lagi? Selanjutnya kita akan sederhanakan dulu persamaannya. Oke, tadi siapa yang bertanya? Kira-kira sudah jelas belum jawabannya atau masih bingung? Sebelum Kakak lanjut? Masih sedikit bingung, Kak. Itu kan dia kan dari I kan ke apa? Berubah ke I2. Ya, terus? Nah, pas dia keempat itu dia tuh berubah jadi I lagi apa gimana sih, Kak? Ya, tadi kan sesuai yang Kakak sampaikan di awal, ini kan kita bagi 3 jalur ya. Ketika sudah kita buat ada ada I1 sama I2 seperti ini, kan berarti kan kita buat ada 3 jalur ya. Jalur yang pertama tuh yang bagian atas itu cuma hanya I saja yang bisa melaluinya. Jadi I1 sama I2 nggak boleh melalui jalur atas. Itu wilayahnya I ya. Nah, terus yang kedua I2, ini kan I2-nya jalur tengah saja. Jadi I2 itu cuma hanya bisa mengalir dari ujung percabangan pertama sampai ujung percabangan kedua di sini ya. Perhatikan kursor Kakak ya. Ya, bagian tengah saja. Jadi cuma hanya melalui hambatan 2 ohm dia untuk I2 ya. Nah, untuk I1 dia di jalur bawah ini. Ya, dari mulai percabangan pertama sampai percabangan kedua ini juga sama ya. Itu. Tapi dia cuma hanya jalur bawah. Dia cuma hanya bisa melalui 8 volt sama 6 ohm. Jadi nggak mungkin I1 nggak boleh dia melalui 2 ohm, nggak boleh ya. Nah, 2 ohm punyanya I2 gitu. Ya. Oke, paham maksudnya? Paham. Ya. Jadi kenapa ini kita bagi-bagi seperti itu? Ya, karena kan ini sigma I kali R kan, berarti jumlah seluruh arus yang ketemu hambatan. Tapi arusnya harus kita sesuaikan arus apa gitu, ya. Sesuai dengan ketemu R yang mana. Ya, contohnya kayak di jalur pertama kan I ketemu dengan 4. Berarti kita buatkan 4 kali I di sini. Kemudian di jalur yang kedua kan masih terkena loop 1 kan. Nah, masih terkena loop 1 ya. Ini ada I2 ketemu dengan 2 ohm, berarti 2 I2. Nah, kalau habis karena kan jalur loop 1 kan putaran berlawanan jarum jam ya. Putarannya ya, satu putaran penuh ketika sampai di 12 volt ini ya. Nanti muter lagi bisa ya, nanti seperti itu. Oke, cukup jelas ini jawabannya atau masih ada yang bingung? Halo? Jelas, Kak. Ya, Jelas, Kak.
Ya, jelas ya. Untuk yang bawah nanti dulu ya, kita baru loop 1 ini ya, loop 2-nya belum. Nanti ketika selesai loop 1, kita baru selesaikan loop 2-nya ya, gitu. Oke, sekarang kita selesaikan persamaan ini ya. Jadi di sini minus 12 atau ada dia bisa langsung pindahkan minus 12-nya ya ke ruas kanan langsung, jadinya apa nih 4i ya. Ditambah dengan 2i2 ya, sama dengan 12 kan gitu kan. Nah I ini kan besarnya apa? Besarnya adalah I1 tambah I2 kan, gitu ya. Karena di loop 2 ini kan nanti persamaannya yang ada gitu kan, di loop 2 itu kan I1 sama I2 ya. Jadi untuk di loop 1 ini kita harus menyesuaikan ya. I-nya harus kita ubah menjadi I1 plus I2 ya. Jadi ini kita substitusikan ya, I1 plus I2 ya di sini. Plus 2i2 ya sama dengan 12 ya. Oke, ini kita tinggal dikalikan saja, berarti 4i1 ya ditambah dengan 4i2 ya ditambah dengan 2i2 sama dengan 12 ya. Oke, kita jumlahkan yang sama ya, berarti 4i1 plus ini berarti 6i2 ya. 6i2 sama dengan 12. Oke, kita bisa sederhanakan lagi ya, kita sama-sama bagi 2 ya, sama-sama bagi 2 setiap ruasnya gitu ya, atau setiap sukunya gitu kita bagi 2 ya. Jadi di sininya 2i1 ya plus 3i2 ya sama dengan 6. Nah, di sini kita ketemu satu persamaan ya. Gitu. Jadi dari loop 1 kita ketemu satu persamaannya, yaitu persamaannya adalah ini. Ya, bagi yang masih bingung silakan ditanya ya. Oke, nah selesai ini loop 1, kita dapat persamaan ya. Jadi persamaannya 2i1 plus 3i2 sama dengan 6 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke loop kedua ya, loop 2. Oke. Nah, di loop 2 ingat dia kita mulainya ngambil dari I1 ya, mulainya ya. Jadi perhatikan yang bawah ya, rangkaian yang bawah. Kita mulai dari I1 ya, I1-nya mengalir mengelilingi rangkaian di loop 2 ini. Nanti untuk satu putaran penuh dia harus dari I1 ini ya, dari titik percabangan yang pertama sini ya, dari mulai awal I1 ya sampai ke titik yang ini juga ya. Jadi dari titik yang sama kembali ke titik ini lagi, itu namanya satu putaran penuh atau satu loop ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Rumusnya sama rumusnya. Kita masukin dulu rumus hukum kedua Kirchhoff-nya, yaitu sigma GGL atau jumlah dari tegangan yang dilalui oleh loop 2 ya, ditambah dengan jumlah arus ketemu hambatan ya, sigma I kali R sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita cek tegangan atau GGL di loop 2. Apa aja tegangannya? Oke, ternyata di sini ada 8 volt kan? Ya. Nah, coba lihat mulai dari sini kan? Mulai dari 1 nanti ketemu apa jadi tegangan? Ketemu kutub negatif kan? Nah, I1-nya mengalir dia ketemu kutub negatif. Oke, karena dia ketemu kutub negatif berarti 8 voltnya menjadi min 8. Ya, ingat ya. Tandanya bisa plus atau min tergantung I-nya ketemu kutub apa. Makanya wajib banget kita harus buatkan kutubnya gitu. Ya, yang panjang positif, yang pendek negatif. Supaya kita nggak lupa gitu ketika dia ketemu dengan yang pendek, oh ternyata apa sih tandanya nanti gitu kan. Nah, jadi yang pendek ini negatif ya. Berarti min 8 di sini ya. Oke, karena cuma satu tegangannya berarti kita terfokus ke I sama R-nya lagi kan. Berarti plus di sini. Oke, di sini mulainya I1 ketemu apa? Ketemu 6 ohm ya. Karena wilayah yang bawah ini kan jalurnya punyanya I1. Berarti I1 ketemu dengan 6 ohm ini ya. Nah, kita bisa buatkan di sini 6 I1 ya. Artinya 6 R-nya 6, I-nya I1 gitu ya. Oke, berikutnya kita jalankan lagi. I1-nya mengalir ke sini. Nah, ketika dia sampai di titik percabangan yang kedua ya, yang ujung ini. Oke, ini ingat ini wilayahnya I2 kan, maka di sini dari I1 dia harus I2 atau menjadi I2 ya, karena yang bagian tengah ini cuma hanya I2 yang bisa melaluinya ya. Nah, coba perhatikan I2 dari loop 2 ini arahnya berlawanan dengan I2 dari loop 1 ya. Loop 1 arahnya kemana? Ke kanan ya. Kalau dari loop 2 arahnya ke kiri. Nah, ini arahnya berlawanan kan, jadi nggak searah arahnya.
ya. Nah, kalau dia nggak searah seperti ini atau berlawanan, nanti tanda di sini kita buatnya min, ya. Jadi caranya kalau dia berlawanan tinggal dibuat min saja, ya. Tapi kalau searah tinggal dibuat plus, ya. Oke, nanti kalau bingung ditanya ya. Pak. Ya, silakan. Itu kok I2 yang loop 1 kok nggak dibikin min? Ya, kenapa nggak dibikin min? Karena untuk I2 dan loop 1 dia masih searah dengan loopnya. Ya, itu. Tadi kan kita mulainya dari loop 1 kan. Nah, loop 2 kita abaikan dulu nih. Kita belum tahu ya loop 2 ini. Ya, gitu. Nah, jadi kan I2 ya di loop 1 ini searah arahnya ya, mengikuti arah putaran dari loop 1. Ya. Jadi kenapa kita buat plus di sini? Karena kita masih mengabaikan loop 2-nya. Ya. Kita masih ambil I2 ini ya masih dari loop 1 saja, ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan loop 2-nya, sekarang kita loop 2 ya, ini kan berarti loop 1 kan sudah kita selesaikan. Berarti nggak boleh kita abaikan ya. Karena ini sudah kita selesaikan. Nah, ternyata nih I2 itu ada 2 ya. Dari loop 1 dia ke kanan, dari loop 2 dia ke kiri. Nah, berarti kan tabrakan nih harusnya. Sama-sama I2 tapi tabrakan. Nah, untuk bisa membuatnya supaya nanti berbeda dengan loop 1 ya, karena arahnya tidak sama, di sini kita buatnya min. Jadi untuk loop 2 kita buatnya min, ya. Ya, selalu nanti ya, bukan hanya I2, nanti apapun ya. Nanti kalau misalnya ada temukan arah arus yang berlawanan dengan arah loop, atau nanti ada arus yang tabrakan, itu tinggal dibuat min saja tandanya, ya. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngerjainnya loop 2 duluan, misalnya kita loop 2 ini kita kerjain duluan, berarti loop 1-nya bakal dibikin gitu? Iya, benar. Kalau misalnya ada mulainya dari loop 2 duluan, ya nanti kan positif kan di loop 2-nya kan, yang I2-nya ya. Nah, nanti yang negatifnya di loop 1 gitu buatnya. Ngerti ya? Ngerti, Mas. Ya, intinya kalau ketemu berlawanan itu kita buat negatif, ya. Kalau searah dibuat positif, ya, gitu. Oke, berarti min 2 kali I2 ya, karena I2 ketemu dengan hambatan 2 ohm di sini. Kita buat di sini ya. Jadi 2 I2. Oke, habis ya. Atau masih ada lagi? Habis ya. Oke, kalau habis tinggal dibuat sama dengan 0 di sini ya. Nah, kita selesaikan lagi nih persamaannya. Berarti kalau kita selesaikan, ini kan 6I1 ya. Berarti kita buat depan aja minus 2I2 ya. Oke, min 8-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 8 ya. Nah, seperti ini. Terus kita sama-sama bagi 2 juga sama supaya dia sederhana persamaannya. Jadi di sini 3I1 ya min I2 ya sama dengan 4 ya di sini. Nah, ini kita dapatkan persamaan dari loop 2. Oke. Nah, sudah ketemu 2 persamaan seperti ini ya. Kita ingat tujuan kita apa? Tujuan kita pengen mencari tegangan di titik AB ya. Syaratnya tegangan itu bisa kita dapatkan kalau arusnya ini kita dapatkan ya. Jadi boleh dari I1, I2 atau I nanti bisa kita dapatkan semua ya. Gitu. Oke, berikutnya kita akan melakukan eliminasi ya dari 2 persamaan karena kita ketemu 2 persamaan ini ya. Ya, tinggal kita eliminasi saja untuk bisa mendapatkan I1, I2, dan I-nya ya. Oke, mana nih kursornya ini? Oke. Berikutnya kita eliminasi ya. Mana nih kursornya? Ini kursornya hilang-hilang mulu nih. Oke, kita lakukan eliminasi ya. Persamaan 1 dan 2 ya. Nah, gitu ya. Oke, persamaan kita di sini aja ya, tuliskan. Kakak bagi jadi beberapa bagian. Oke, eliminasi ya. Berarti persamaan 1 itu 2I1 ya. 2I1 kemudian plus 3I2 sama dengan 6 ya. Persamaan yang kedua 3I1 min I2 sama dengan 4 ya. Oke, kita terserah mau eliminasi yang mana terserah ya.
Kakak yang mudah saja, kakak eliminasi I2-nya saja ya. Berarti ini kita kali dengan 1 ya, ini kita kali dengan 3 ya. Oke, jadi persamaannya gimana nih? 2I1 ya, plus 3I2 ya, sama dengan 6. Kemudian yang bawah ini 9I1 ya, min 3I2 ya. Oke, sama dengan 12. Oke, oh ini mepet banget ya. Kita geser aja ke sini ya. Oke. Sama dengan 12 ya. Oke, sekarang kita eliminasi ya persamaannya. Apa tuh namanya? Dikurangi ya, maksudnya gitu ya. Oke, ini habis ya, berarti. Oh, ini dijumlahkan berarti ada minus ya. Oke. Jumlahkan berarti ini habis yang 3I2-nya ya. Berarti tinggal ini ya 2 tambah 9 ini 11 berarti ya. 11I1 ya sama dengan 18 ya. Oke, maka kita dapatkan I1-nya berarti 18/11 ya. Ampere ya gitu ya. Nah, dengan cara yang karena ini sudah ketemu ya, jadi berikutnya tinggal kita substitusi aja ya untuk mendapatkan I2 ya. Kita yang paling mudah di persamaan kedua saja biar persamaannya pendek ya. Di 3I1 min I2 ya. Min I2 sama dengan 4. Nah, kita ganti satunya dengan 18/13 ya. Nah, 18/11 maksudnya. Min I2 sama dengan 4 ya. Oke, ini berarti kalau dikalikan berapa? 54/11. Ya, 24 ya. 38 24 berarti 44 ya. Minus I2 sama dengan 4 ya. Berarti kita bisa dapatkan I2-nya di sini. Mas, itu 54 bukan? Itu 54, Mas. 54. Oh ya, 54 ya, bukan 4. Oke, kita hapus dulu. Duh, ini hapusnya. Ini kayaknya kakak bisa geser dulu deh ini sebentar ya, biar bisa hapus langsung. Nah, ini coba kita geser lagi di sini. Oke, sana. Duh, kursornya yang hilang mulu nih. Nah, ini maksudnya ya. Oke, dia bisa dihapus nih. Oke, tadi berapa dapatnya? 54/11 ya. Minus I2 ya, sama dengan 4 ya. Jadi nanti kita dapatkan I2-nya 54/11 ya. Dikurang dengan 4 ya. Berarti samain penyebut saja ya. Ini 54 dikurang 44, berarti 10 ya. Oke, berarti dapatnya nanti 10/11 ampere ya, I2-nya ya. Nah, berikutnya sudah dapat I2, kita dapatkan I-nya ya, situ. Oke, I-nya berarti I1 ditambah I2 ya. Nah. Oke, I1 18/11. I2-nya 10/11. Jadi kita dapatkan I-nya adalah 28/11 ampere ya. Nah, ada dapat semua kan? I1 dapat ya. I2-nya dapat dan I-nya dapat. Nah, baru kita bisa cari tegangannya ya. Nah, ini adik bisa buktikan sendiri ya, nanti kalau kita gunakan jalur yang atas ya, kita dapatkan tegangan AB nanti sama semua hasilnya ya, baik dari I maupun I1 dan I2 sama gitu ya. Nanti bisa dibuktikan ya. Oke,
Karena di sini kakak sekalian ngajarin adik-adik ya caranya ya di sini coba kita buktikan ya. Tapi nanti kalau adik sudah tahu sudah ngerti gitu kan caranya, yang paling mudah untuk mencari tegangan di antara dari dua buah titik pada suatu rangkaian ya itu kita cari jalur yang terpendek ya. Sehingga ini paling mudah pasti dapatnya dari I2 ya karena jalurnya paling pendek nih. Dia cuma ketemu dengan hambatan 2 ohm saja ya gitu. Oke, sekarang kita pakai jalur yang atas ya. Oke, AB itu artinya gini. Jadi tadi kan sudah kakak bilang tegangan di semua jalur ini sama ya, karena dia menggunakan hukum tegangan atau tegangan GL ya, hukum 2 Kirchhoff maksudnya. Jadi kita bisa pindah-pindahin saja ya titik AB-nya kemana gitu ya. AB boleh kita pindahkan ke sini, nggak jadi masalah ya gitu ya. Jadi kalau menggunakan jalur yang atas ya, kita nanti dapatnya gimana coba? Oke, VAB ya. Nah, kita mulai dari mana nih? Karena di bagian ini kan ada B di sini ya. Boleh dari B sini boleh ya. Jadi kalau mulai dari B ya, nanti kita lihat arah arusnya bagaimana nih ya. Nah, arah arus nanti ketika melewati B ya, itu mula-mula dia ketemu 4 ohm, kemudian kalau tegangan dia ketemu dengan kutub positifnya ya. Di sini kan. Jadi di sini kan kutub negatif maksudnya ya. Kutub negatif dari tegangan 12 volt. Nah, kita mulai saja dari tegangan dulu ya. Jadi karena di sini dia ketemunya kutub negatif ya, berarti min 12 kita buatnya ya, sama kayak di awal tadi kan. Oke, kemudian I-nya ketemu dengan 4 ya. Jadi untuk jalur yang atas kan cuma I ketemu 4 saja ya. Berarti plus ya. Plus 4I berarti kan gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi min 12 ya, plus 4 kali I. Nah, I-nya berapa sih tadi? I-nya 28/11 gitu ya. Nah, nanti ketemunya min 12 ya. Ini bisa kalian kalikan 8 kali 4, 32, 8, berapa nih? 32, 8, 11, berarti 113 ya, per 11 ya. Nah, nanti bisa tinggal samain penyebut saja ya, atau bisa langsung dibagi ya. Di sini berarti 113/11 dikurang dengan 12 berapa? Maaf Kak, bukannya 112 ya Kak? 112 ya? 32, 8, 9, 10, 11. Oh iya, 112 ya, salah. Ada salah lagi nih. Ini penyakitnya kursornya ya. Oke, sebentar. Ini sambil belajar ya, karena ini kalian belum ketemu kan materi ini kan. Kalau bagi yang ada nggak alumni di sini ya, kalau alumni kayaknya udah belajar nih, ya udah biasa nih ngerjain soal gini ya. Nah ya, oke ini tinggal kalian ini aja hitung ya. Nanti kalau dihitungkan ketemunya ini pasti berapa nih? 20/11 ya. Ini kan kalau 11 kali 12 ini kan 132 ya. 132, kemudian ini sebentar. Ini ya benar ya. Nanti ketemunya ini 20/11 ini ya. Nah, 20/11 itu berapa kalau dibagi? 20/11 itu adalah 1, berapa ya? Ini kalian bisa cari pakai kalkulator sih sebenarnya ya. Karena ini kan cuma hanya belajar ya. Ini 1 komaan berarti kan? 1, berapa? 1/11 ya. Ini berarti 10/90 ya. Nah, ini 8 berarti kan? Berarti 1,8. Nah, berarti jawabannya kalau nggak C atau D ya. Nah, tegangan itu kan dia besaran skalar ya. Kalau arus dia besaran vektor ya. Jadi kalau besaran skalar, jadi nilainya selalu positif ya. Jadi walaupun nanti negatif itu kita buatnya positif ya. Jadi nggak ada istilahnya tegangannya negatif ya. Karena tegangan itu dia nggak pernah negatif ya. Gitu. Tegangan selalu bernilai positif karena dia besaran skalar ya. Berarti ini nanti kita ketemunya 1,82 ya. Gitu. Volt ya. Gitu. Ya ada apa?
Silakan. Itu kok cuman pakai tegangannya 12 doang, nggak pakai tegangannya si 8? Ya, karena kita pakai jalur yang atas kan, pakai I kan. Ini kan kamu buktikan jawabannya sama sebenarnya ya. Nah, jadi 1,82 volt ketemunya sama ya. Nanti ketemu ini kan dari jalur yang atas nih, jalur yang I kan. Nah, kita bisa, ini boleh dihapus ya. Oke. Coba sekarang kita pakai jalur yang bawah nih, yang I1 nih. Coba gimana? 8. Ya, berarti kan mulainya kan dari mana nih I1? Dari sini kan? Aduh, naik ke ini kursornya ya. Nah, dari sini ya, I1 ya. Berarti ketemu kutub negatif ya, di 8 ya. Berarti min 8, terus plus 6 I1 kan, gitu kan. Nah, itu kan berarti min 8 plus 6, tadi I1-nya berapa kita dapatnya? 18/11 ya. Nah, gitu kan. Jadi min 8 plus 18 kali 6 berapa? 108 ya. 108/11. Nah, ini kalau kita samain penyebut lagi ya, dari semua samain penyebut sama, nanti ketemunya ini kan berarti 88 min 88 tambah 108 ya. Berarti ini 20/11 juga kan? Benar nggak? Benar nggak? Benar Kak. Ya, kan sama kan, 20/11 apa tadi? 1,82 kan sama, gitu kan. Nah, tuh. Nah, terakhir kita pakai I2. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu ya, tegangan di ketiga jalurnya sama ya. Nah, sekarang triknya gimana nih untuk mencari tegangan pada kedua titik pada rangkaian gitu ya. Triknya adalah kita gunakan jalur terpendek gitu kan. Jalur terpendek itu kalau di rangkaian ini adalah I2 ya. Nah, dia cuman I2 ketemu dengan 2 ohm, berarti cukup VAB-nya 2 I2 saja gitu kan. Dia nggak ketemu tegangan kan di jalur tengah ini kan. Nggak ada gitu kan. Nah, jadi cukup 2 kali I2. I2-nya berapa? I2-nya tadi ketemunya 10/11 ya gitu. Nah, jadi kita dapatkan tegangan di titik AB-nya adalah 20/11 sama ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah 1,82 volt. Nah, inilah jawabannya ya. Gitu. Jadi mau pakai jalur atas, jalur bawah, jalur tengah sama. Itu yang dimaksud dengan hukum kedua Kirchhoff ya, yang bunyinya adalah resultan seluruh GGR atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup atau rangkaian loop itu nilainya kalau dijumlahkan semuanya 0. Nah, 0 itu artinya sama ya. Artinya dia berlaku hukum kekekalan tegangan ya pada rangkaiannya ya. Sama waktu kelas 11 kalian sudah belajar hukum kekekalan energi ya. Itu artinya apa? Artinya energinya sama ya. Energi di satu titik sampai titik yang lain itu sama gitu ya energinya. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk soal 1? Silakan. Kak mau tanya. Ya, silakan. Itu tadi yang maksudnya panah yang muter itu apa Kak? Panah yang muter di rangkaian? Iya. Arah putaran loop atau arah putaran arus. Arah putaran arus lah gitu. Ya. Oke, makasih Kak. Ada lagi, silakan. Silakan di screenshot ya sendiri ya, karena kakak nggak tahu bisa nggak nanti share ininya apa filenya ini ya. Jadi silakan di screenshot supaya kalian bisa cepat ya. Ini nanti kan akan temukan ya bagi yang baru naik kelas 12 itu di bab awal nih. Kita nanti masuk di bab bahasan listrik arus arah ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut nomor 2 ya, nomor berikutnya. Oke. Nah, ini soal berikutnya nih ya. Oke, soalnya adalah sebuah balok dengan massa M besar dihubungkan dengan pegas. Ya, massa pegasnya ini M kecil, berarti pegasnya punya massa ya, M kecil, dan bergerak osilasi. Osilasi itu adalah bergerak bolak-balik ya, pada arah horizontal. Konstanta pegas adalah K, dan panjang equilibriumnya adalah L. Equilibrium itu keseimbangan, artinya panjang keseimbangan. Ini artinya apa? Artinya panjang ketika pegasnya belum meregang ya, masih diam gitu ya.
masih seimbang gitu ya. Panjangnya adalah L gitu ya. Nah, asumsikan semua bagian pegas berosilasi dalam fase dan kecepatan ruas pegas dengan panjang dx banding dengan jarak x ya pada sumbu tetap yang didefinisikan sebagai Vx, yaitu besarnya adalah x per L kali V. Nah, jadi artinya apa? Artinya setiap ruas pegas itu ya dibuat panjangnya di X ya, sama nanti panjang ruasnya ya. Nah, setiap segmen panjang itu nanti kecepatannya adalah Vx ya gitu. Yaitu besarnya X per L kali V ya. Nah, selain itu yang harus diperhatikan adalah masa segmen pegas adalah di M, yaitu besarnya M per L kali dx. Pertanyaannya periode osilasinya berapa? Nah, jadi ini konsep soalnya nomor 2 ini pernah dipelajari kemarin waktu kelas 11 ya, tentang gerak harmonik ya, karena kasusnya pada gerak osilasi, ini pasti gerak harmonik sederhana atau yang disingkatnya GHS ya, gitu. Ini nggak mungkin lupa ya, udah pernah dipelajari, sekarang kelas 10 kalau tidak salah ya, bukan kelas 11 ya. Jadi kita gambarkan dulu sistemnya ya. Jadi sistemnya itu pertama tuh ada sebuah pegas. Pegasnya kita gambar begini aja ya. Oke, dalam keadaan seimbang ya. Pegasnya ini diikatkan atau dihubungkan dengan sebuah benda bermassa M besar ya. Jadi di sini kita buat massanya M besar. Nah, pegasnya memiliki konstanta pegas sebesar K katanya ya. Kemudian massanya nanti M kecil ya. Nah, kemudian pegas ini dia bergerak osilasi, artinya apa? Artinya pegas ini dia diregangkan gitu ya. Diregangkan berarti ini pegasnya itu meregang ya. Kita gambarkan begini aja nih. Nah, ya, ini anggaplah pegasnya dalam keadaan teregang gitu ya. Oke. Nah, ini yang massanya M tadi ya. Oke, nah di sini kan pada waktu belum teregang, ini kondisi dia dalam equilibrium ya, panjangnya adalah L katanya. Berarti panjang pegas ini selagi dia masih belum teregang itu adalah L ya. Oke, kita buat saja di sini L ya. Gitu. Nah, terus ini keadaan mula-mulanya ya. Jadi dia ditarik ya sampai ini keadaan mula-mula, posisi mula-mulanya ya, sehingga nanti dia bergerak dengan kecepatan Vx katanya di sini tadi ya. Nah, awalnya sih si V gitu ya, untuk benda untuk benda ini dia kecepatannya V. Tapi untuk pegas di sini kan karena dia punya kecepatan tiap segmen ya, segmennya kita bisa buatkan itu misalnya kita ambil ini aja nih bagian segmennya gitu ya. Itu adalah di X ya, segmennya katanya ya. Nah, nanti kecepatannya Vx di sini ya, ada kecepatan sebesar Vx ya. Tiap-tiap segmennya sama kecepatannya sebesar Vx katanya gitu ya. Yang nanti Vx-nya diketahuinya besarnya adalah X per L, X per L dikali V ya. Nah, kemudian massa masing-masing segmennya itu dibuatnya nanti di M ya. Di M sama dengan M per L dikali di X ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya tentukan berapa periode osilasi. Oke, periode itu kan disimbolkan dengan T besar ya. Berarti berapa T-nya. Nah, untuk mendapatkan periodenya, ini kita harus ambil kan periode kan sudah diperoleh dari energinya ya. Jadi kita bisa gunakan hukum kekayaan energi ya untuk bisa memperolehnya. Oke, karena dia mula-mula dari sini bergeraknya ya, kita buat ini titik 0 misalnya, ini titik akhirnya ya. 1 sini ya. Nah, jadi kan di sini dia memiliki kita gunakan hukum energi mekanik aja ya supaya lebih enak ya. Ada energi potensial ya, ini ada energi kinetiknya ya di posisi 0, di posisi 1 juga kita buatkan ada EP-nya, di sini ada EK-nya. Nah, namun ini ada yang bernilai 0 ya. Nah, di sini kan keadaan mula-mula nih, berarti kan si pegasnya belum bergerak nih. Jadi yang 0 apa? Energi kinetiknya ya di sini ya. Sedangkan EP-nya nggak 0 ya. Nah, di sini yang 0 apa? Karena kan di sini dia menuju titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan itu kan di mana titik mula-mula kita hitung simpangannya ya. Gitu. Berarti yang 0 itu adalah energi potensialnya ya di sini ya, di titik 1. Nah, jadi sesuai dengan hukum kekayaan energi mekanik ya.
kita bisa buatkan di sini, mana di kursornya ini? Oke ya, nah jadi kita gunakan hukum energi mekanik, berarti energi mekanik di posisi mula-mulanya itu sama dengan energi mekanik di posisi 1 atau posisi titik keseimbangannya ya. Oke, ingat M itu rumusnya apa? Epi plus EK ya, energi potensialnya ditambah energi kinetiknya ya. Oke, di sini ya. Oke, berarti ini juga sama ya. Nah, oke, tinggal kita buat yang mana yang 0 tadi ya. Di posisi 0 yang 0 adalah EK-nya ya. Oke, berarti di sini adanya Epi 0 ya. Ya, plus 0 kan. Di posisi 1 yang 0 adalah Epi-nya, berarti 0 plus EK 1 ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan lagi ya? Nah, sekarang perhatikan di sini kita diberikan kecepatan tiap segmen pegas ya. Artinya pegasnya dia memiliki kecepatan masing-masing ya, yaitu Vx dan ada massa tiap segmennya ya. Oke, karena pegas ini memiliki massa ya. Nanti yang memiliki energi kinetik ketika dia bergerak itu bukan hanya bendanya aja ya, atau bukan hanya baloknya aja berarti ya. Kalau pegasnya punya massa gitu ya dan punya kecepatan. Berarti energi kinetiknya merupakan energi kinetik gabungan ya antara balok dengan pegas ya gitu. Oke. Nah, biasanya di soal-soal yang pernah kita kerjakan dulu ya waktu kelas 10 ya, itu pegasnya kan nggak punya massa ya, jadi massa pegasnya diabaikan gitu. Jadi ketika kita abaikan massa pegasnya berarti pegasnya cuma hanya memiliki energi potensial saja gitu ya. Sedangkan energi kinetiknya cuma hanya berasal dari si baloknya aja gitu ya. Nah, namun untuk soal ini ya, itu pegasnya punya massa, artinya pegasnya juga punya energi kinetik gitu. Ya. Nah, sehingga energi kinetik 1 ya, ketika pegasnya bergerak ya, ketika dia bergerak dari posisi 0 ke 1 ya, itu merupakan energi kinetik total berarti kan, yang merupakan jumlahan energi kinetik dari massa ya, balok ini dengan pegasnya gitu. Ya, sehingga persamaannya ini kita bisa tuliskan ya yang Epi 0 tadi. Jadi ini persamanya apa nih? Jadi Epi 0 ya sama dengan EK total. Nah, jadi sama dengan begini dia, EK total aja ya kakak buatnya ya. Nah, EK total itu tadi kan sudah kakak bilang itu merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dari benda ya. EKB ya ditambah dengan energi kinetik pegasnya ya. Oke, jadi kakak kasih keterangan dulu ya di sini ya. EKB itu artinya EK energi kinetik beban ya. Beban. Oke. EKB berarti energi kinetik pegas ya. Nah, biar adik-adik tahu ya. Oke, nah untuk beban ya, karena dia punya massa M, jadi cukup energi kinetiknya ini adalah, apa sih rumus energi kinetik ya, biasa rumusnya ya, setengah dikali M, maksudnya adalah M besar kan. Nah, M dikali V kuadrat, ya, karena kecepatannya kan V di sini ya. Oke, untuk energi kinetik pegas, nah kita diberikan persamaan seperti ini ya, ini kan ini artinya turunan ya, berarti energi kinetik pegasnya ini belum ini ya, belum asli atau belum murni ya, belum menjadi energi kinetik ya, tapi dia harus diturunkan dulu ya, atau berasal dari apa nih, berasal dari turunan ya, atau integral ya. Jadi ini kan diberikan turunan ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan turunan itu biasanya kita gunakan integral ya. Jadi nanti hasilnya dapat kita ya gitu. Jadi untuk pegas ini berarti kita perolehnya dari integralnya ya, integral dari turunan dari energi kinetik pegasnya. Nah, gitu ya, seperti ini. Nah, integralnya dari mana Kak? Apakah ini integralnya punya batas enggak? Ada batasnya gitu kan? Karena kan pegasnya punya panjang tuh, panjangnya adalah L kan, berarti batasannya kan dari 0 sampai L gitu kan? Nah, gitu, ya. Kalau dia nggak ada batasannya, baru kita buat ini berarti integralnya tak tentu gitu kan. Nah, jadi tapi kan ada panjangnya di sini. Jadi batasnya dari 0 sampai L ya.
Oke, sekarang kita cari dulu persamaan untuk di EK pegasnya ya, di EKP. Jadi ini masih berupa derivatif atau turunan ya. Oke, sama ya, rumus energi kinetik itu adalah setengah dikali mv kuadrat. Berarti untuk pegas juga sama ya, setengah dikali. Nah, tapi ini kan masanya karena berupa turunan di sini ya, kita nggak boleh pakai m ya, tapi di m di sini ya. Oke, dikali v-nya adalah vx ya, karena kan kecepatan pada pegasnya adalah vx, di vx kuadrat di sini ya. Nah, kita bisa masukin, berarti setengah dikali di m-nya adalah m per L, M kecil ya, dikali di X ya. Oke, kemudian untuk Vx-nya itu adalah X per L dikali V. Oke, jangan lupa dikuadratkan ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita hitung berarti ini setengah dikali M per L ya, kali di X ya. Nah, ini kalau dikuadratin berarti X kuadrat ya, per L kuadrat dikali V kuadrat ya. Nah, oke, sekarang ini kan jadi persamaan dari di EKP-nya ya. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita cari energi kinetik pegas yang asli dengan menggunakan integral yang ini ya. Oke, berarti energi kinetik pegas yang asli itu integral dari 0 sampai L ya, dari turunan atau di EKP-nya ya, gitu. Oke, nanti kita tinggal rapikan saja ya integralnya. Jadi integral 0 sampai L ya, dari itu ya, setengah ya dikali M per L di X ya. Terus di sini X kuadrat per L kuadrat kali V kuadrat. Nah, ini tinggal kita rapikan saja ya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Oke, nah kita rapikan integralnya ya. Jadi EKP yang konstanta kita keluarkan ya. Konstanta itu ada setengah ya, ada M, ada L ini ya. Pokoknya ini kan di X ya, berarti turunnya integralnya terhadap X ya, tetap di X di sini kan. Berarti kita keluarkan ini ada M V kuadrat ya. Setengahnya juga sama ya, konstanta kita keluarkan, berarti setengah di sini dikali MV kuadrat ya, MV kuadrat per L-nya pangkat berapa nih? Ini ada L dikali L kuadrat, berarti L pangkat 3 ya, L pangkat 3 kan. Nah, baru kita integralkan yang sesuai dengan integralnya ya, integralnya terhadap di X, berarti yang kita integralkan adalah X kuadratnya ya, yang kita integralkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita integralkan saja. Jadi ini dasarnya kalian sudah pernah belajar kan di matematik integral ya. Nah, ini adik-adik bisa gunakan teknik integral yang di matematik sama ya dengan yang cara di fisika itu sama ya, gitu. Jadi setengah dikali ini M V kuadrat ya per L pangkat 3 ya. Oke. Ini integralnya kan apa nih integral? A per B plus 1 ya, X pangkat B plus 1. Berarti pangkatnya bertambah 1 ya. Nanti di sini dia koefisiennya 1 tambahkan pangkatnya. Jadi 1 tambah pangkatnya 2 ya. Berarti 1 tambah 2 3. Berarti kan hasil integralnya ini sepertiga ya. Sepertiga X pangkat 3 ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti batasannya dari 0 sampai L, gitu kan. Oke, kita hitung ya. Berarti ini setengah dikali M V kuadrat ya per L pangkat 3. Nah, ini kalau kita substitusikan nilai L-nya ke X-nya, jadi ini sepertiga L pangkat 3 min 0 ya, di situ ya. Oke, maka kita peroleh di sini ya setengah ya dikali MV kuadrat per L pangkat 3 ini dikalikan dengan sepertiga dikali L pangkat 3 ya. Nah, sehingga di sini ada L pangkat 3 kita bisa
coret dengan L pangkat 3 yang ini, ya. Maka kita dapatkan energi kinetik pegasnya adalah setengah dikali, supaya sama ini M-nya kita bagi 3 ya. Di setengah dikali M per 3 dikalikan dengan V kuadrat. Nah, inilah energi kinetik pegasnya, ya. Nah, sudah ketemu energi kinetik pegas, baru kita bisa cari energi kinetik totalnya, ya. Berarti EK totalnya tadi energi kinetik beban ya, berarti setengah M besar ya. M besar kali V kuadrat ditambah energi kinetik pegas, itu setengah dikali M-nya M kecil ya, per 3 dikalikan dengan V kuadrat. Nah, karena sama-sama mengandung setengah V kuadrat, kita bisa sederhanakan menjadi setengah, ini M-nya kita jumlahkan kan berarti ya, M besar ya, plus M kecil per 3 ya, dikalikan dengan V kuadrat. Nah, inilah energi kinetik totalnya ya, gitu. Nah, berikutnya kita akan peroleh, ini kayaknya bakal turun ke bawah ya kayaknya nanti ya. Nah, berikutnya kita akan cari periodenya ya, karena tujuannya kan mencari periode ya. Dasarnya kan dari sini ya, EP0 sama dengan EK total ya. Berarti EP0 sama dengan EK total ya. Nah, EP0 itu adalah energi potensial mula-mula ya. Apa rumus energi potensial pegas? Rumusnya adalah setengah dikali K dikali X kuadrat. Ingat ya rumusnya gini kan, ini rumus energi potensial pegas ya. Sedangkan energi kinetik total itu adalah setengah dikali ya, yang kita peroleh tadi M plus M per 3 ya, gitu ya, kali dengan V kuadrat. Yang sama kita coret ya, berarti setengahnya kita bisa coret di sini. Nah, maka kita dapatkan di sini KX kuadrat ya, KX kuadrat sama dengan M plus M kecil per 3 dikali dengan V kuadrat ya. Nah, atau kita bisa balik atau berupa pecahan ya, kita jadi bandingkan di sini ya. Jadi di sini X kuadrat per V kuadrat ya. Sama dengan M ini ya, M besar plus M kecil per 3 per K. Nah, jadi seperti ini kan. Kalau kita karena ini masih kuadrat ya, kita akarkan kan berarti ya. Kita akarkan kedua ruasnya ya. Ini akarkan, atau nggak usah lah, kayaknya kan sudah tahu juga ya. Dulu ini kita geser ke sini aja deh ya. Berikutnya kita teruskan di sini ya. Ini kita langsung akarkan ya. Berarti kan kalau kuadrat diakarkan, kuadratnya hilang. Berarti X per V ya. Sama dengan yang ini yang jadi akar kan. Berarti akar dari M besar plus M kecil per 3 ya, per K. Nah, sekarang ingat, kita kan pengen mencari periode ya. Caranya bagaimana? Caranya V-nya ini kita hubungkan, ini kan V ini kecepatan linier, kita hubungkan dengan kecepatan sudut ya. Ingat, hubungan keduanya V sama dengan omega kali jaraknya ya, jaraknya adalah X ya. Jarak atau jari-jari ya, sama aja ya. Di V sama dengan omega kali X ya di sini ya. Jadi di sini kita bisa buat V, X sama X per V-nya kita ganti omega kali X ya di sini. Sama dengan akar ini ya. Yang bingung nanti ditanya ya. M besar plus M kecil per 3 ya, dibagi dengan K. Ini masih dalam akar ya. Sorry. Ini X kita bisa coret juga sama ya. Nah, jadi tinggal 1/omega ya.
Nah, ingat omega itu kalau kita pengen cari periode, itu omega sama dengan 2pi ya dibagi dengan periode ya, atau 2pi per T ya. Nah, jadi kalau kita masukin di sini 2pi per T kan jadi seper omega berarti seper 2pi per T, kalau disederhanakan berarti T per 2pi ya jadinya kan, gitu ya. Nah, ini tinggal kalian substitusi aja ya omeganya. Sama dengan akar dari M besar plus M kecil per 3 per K. Oke. Nah, ya. Nah, maka periodenya atau T-nya adalah, ini dikalikan aja ya, berarti 2pi ya, dikali akar M besar ya, plus M kecil per 3 per K. Oke, jadi kita dapatkan periodenya sebesar ini ya. Nah, jadi kalau pegasnya ini punya massa, itu dia akan lebih rumit ya. Itu prosesnya akan lebih rumit kalau pegasnya punya massa. Kenapa? Karena energi kinetiknya kita harus cari energi kinetik total, sehingga periodenya itu jadi rumit juga kan gitu ya. Nah, lain halnya kalau pegasnya itu diabaikan massanya, nah, periodenya cukup 2pi dikali akar M per K saja gitu ya. Oke, berarti jawabannya sesuai dengan hasil kita tadi adalah yang D ya. Gitu ya, itu jawabannya adalah D. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Yang omeganya tadi jadinya nggak ada lagi ya? Omeganya, oke, kita cek, kita scroll ke situ tadi ya. Nah, di sini ya. Oke. Ya, Nah, omega ini kan kita ganti dengan 2pi bagi periode ya, atau 2pi per T yang ini nih, yang panah di sebelah kanan ya. Karena kan tujuannya kan pengen mencari periode ya, atau T besar. Jadi kita langsung saja substitusi atau ganti omeganya dengan 2pi per T ya, yang ini nih ya. Nah, jadi kita substitusi ke sini ya. Jadi ini kan 1 per omega kan. Nah, jadi 1 per omeganya langsung diganti dengan 2pi per T. Jadi kan ketemunya nanti 1 ya. Di sini kan 1 per omeganya kita ganti 2pi per T. Nah, begini kan. Nah, jadi 1 per 2pi per T. Ini kan kalau kita selesaikan kan sama saja T bagi 2pi kan. Itu ya. Nah, kan ini kakak langsung tulis T bagi T per 2pi di sini ya. Gitu. Oke, gimana? Cukup jelas atau masih ada yang bingung? Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Adik-adik? Kak mau nanya, Kak. Ya, silakan. Ini nama babnya apa, Kak? Konsepnya tentang gerak harmonik sederhana. Ini sudah kakak tuliskan ya, di paling awal ya. GHS itu singkatan dari gerak harmonik sederhana. Nah, jadi panjang kak jawabannya, panjang ya gitu ya. Ini soal SIMA UI itu dia nggak gampang ya gitu ya menyelesaikannya kan gitu ya. Butuh proses yang gini nih ya, gitu ya. Diberikan kasus yang rumit. Ini sebenarnya kasus rumit deh. Ya, kenapa? Karena kalau di buku, ya di buku paket kalian nanti, bukan nanti sih, sudah dipelajari ya. Waktu belajar kelas 10 kemarin, itu masa pegasnya itu kita abaikan. Ya. Jadi kalau masa pegasnya diabaikan, itu kita akan mudah menyelesaikannya. Kenapa? Karena energi kinetiknya cuma hanya berasal dari bebannya saja. Sehingga periodenya cukup 2pi kali akar M per K, selesai gitu ya. Tapi kalau masa pegasnya ini tidak diabaikan, nah ini akan lebih rumit ya. Sehingga prosesnya bisa sepanjang ini nih ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, Kak, bisa nggak dipersingkat ini ya? Nah, itu kakak nggak tahu ya, karena ini soal yang cukup rumit ya. Kalau ketemu soal yang lain mungkin bisa kakak singkat, tapi kalau yang ini nggak bisa ya dipersingkat gitu ya. Susah nanti kalau dipersingkat nanti loncat-loncat, kalian nanti nggak paham nanti ya gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan sebelum kita masuk ke soal nomor 3. Kalau mau screenshot, silakan di screenshot batas ini dulu ya. Nanti kakak scroll ke sini ya, karena ini ada 2 segmen ya, ada 2 bagian ya, nggak cukup tempatnya ya. Nah, yang ke bawah juga silakan. Ada yang ditanyakan? Cukup?
Kayaknya cukup ya. Oke. Ya, silakan. Yang sebelah kiri belum ke SS. Yang sebelah kiri, oh oke, ntar ya. Ya, silakan di screenshot. Nah, mungkin yang bawah juga ya, dia mungkin agak ke bawah. Nah ini batasan ini tadi ya. Nah, itu ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Kayaknya cukup ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, sebentar. Ini kursornya lagi-lagi hilang. Oke, nah ini soal nomor 3 ya. Oke, soalnya adalah sebuah kecepatan sebuah proyektil. Proyektil itu adalah peluru ya. Jadi ini sebenarnya dibuatnya kata-kata yang agak susah gitu. Sebenarnya ini proyektil peluru gitu ya. Jadi kecepatan sebuah peluru saat menuju tinggi maksimumnya adalah setengah dari kecepatannya ketika mencapai setengah dari tinggi maksimumnya. Pertanyaannya sudut proyeksi awal dari proyektil tersebut adalah apa? Ini kalimatnya cukup rumit ya. Jadi sebenarnya ini gampang ya memahaminya kalau kalian sebenarnya bisa memahami kata-kata ya gitu ya. Jadi kalau sudut proyeksi itu artinya kalau kita belajarnya kemarin ya, itu ada misalnya sudut elevasi ya. Nah, ini sama aja ya. Jadi sudut proyeksi itu sama dengan sudut elevasi gitu ya. Nah, karena pertanyaannya terkait dengan sudut elevasi ya, berarti konsep ini tentang konsep gerak parabola ya, gitu ya. Ingat kita menjumpai ya konsep dari gerak peluru ya, yang ada sudut elevasinya itu pada materi gerak parabola ya. Ini kalau tidak salah dipelajarinya di kelas 10 juga ya, kalau tidak salah ya. Ini ya, materi tentang gerak parabola ya. Oke, nah diketahuinya apa nih di soal ini? Itu kita buatkan dulu deh konsepnya ya. Ada sebuah peluru di sini ya. Nah ini kecepatan mula-mulanya V0 lah kita anggap ya. Nanti ditembakkan, lintasannya membentuk lintasan parabola ya. Lintasannya kita buat seperti ini. Oke ya, ini jarak terjauhnya nanti ya. Nah, sudut proyeksi itu ada sudut elevasi. Ini ya sudut elevasinya ya. Kita bisa misalkan boleh alfa, boleh theta. Kalau di buku tuh biasanya alfa ya. Ini merupakan tinggi maksimumnya ya. Nah, ini tinggi maksimumnya. Atau kita simpulkan dengan H max ya. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Nih, apa syarat ketika benda mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum? Syaratnya kecepatan, ini kan kalau gerak parabola kan kecepatannya ada dua ya, ada arah sumbuye ya. Jadi kalau misalnya di sini bendanya belum mencapai titik tertinggi, ini kan nanti kecepatannya ada dua ya. Oke, nah ini kecepatannya, halo ya ada apa? Ada yang mau tanya? Ya silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, ini ada Vx ya, arah mendatar, ya, kemudian ada Vy ya. Jadi gerak parabola itu merupakan gabungan dari dua buah gerak ya, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal ya. Horizontal itu nanti dia merupakan gerak GLB ya, atau garis lurus beraturan ya. Kalau gerak vertikalnya merupakan GLBB ya. Tuh, jadi harus kalian ingat ya waktu belajar kemarin ya. Horizontal ya, atau yang mendatar tuh berlaku GLB. Kalau yang vertikal berlaku GLBB. Ya. Nah, kalau di titik tertinggi, ya ini yang ada cuman hanya horizontalnya saja, gitu kan? Nah, karena ada GLB kan berarti kecepatannya tetap ya, nggak berubah ya. Jadi cuma hanya ada Vx ya, kalau di titik tertinggi ya. Sedangkan Vi-nya berapa kak? Vi-nya 0. Kenapa dia 0? Karena ketika mencapai titik tertinggi, benda itu nggak bisa naik lagi gitu. Jadi Vi-nya sudah habis, sudah 0. Ya, inilah posisi tertingginya. Jadi nggak bisa naik lagi dia. Ya. Tapi yang ada adalah Vx-nya. Ya, gitu. Oke, di soal diketahuinya, katanya di sini kecepatan sebuah proyektil saat menuju tinggi maksimumnya adalah setengah dari kecepatannya ketika mencapai setengah dari tinggi maksimumnya. Oke, jadi kecepatan saat menuju tinggi maksimum. Oke, berarti itu V ketika mencapai V max ini ya, berarti itu Vx ya, berarti ya.
Vx-nya berarti kan diketahuinya kan. Nah, itu sama dengan setengah ya dari kecepatannya ketika mencapai setengah dari tinggi maksimum. Oke, ini kita misalkan saja V deh ya gitu ya. Oke, nah ini sudah kakak gambarkan ya. Kita misalkan saja V di sini ya. Berarti Vx-nya itu merupakan setengah dari V katanya di situ ya. Ya. Di mana V-nya ini kan batasannya dia setengah dari tinggi maksimum katanya ya. Berarti ketinggiannya ketika di posisi V ini ya, ini ketinggiannya ya. Itu adalah setengah dari tinggi maksimumnya. Setengah Hmax ya, gitu ya. Terlalu kecil ya. Oke, setengah Hmax ya. Nah, ya seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya berapa sudut elevasi? Oke, berapakah alfanya ya? Nah, ini karena materi sudah selesai ya dipelajari, kita langsung saja ya. Ingat ya, di posisi mula-mula ya, kita bisa dapatkan Vx sama Vy ya. Vx itu ya yang besarnya selalu tetap itu adalah V0 cos ya. Ingat dulu waktu di belajar ini ya. V0 cos alpha, kemudian kalau di Vy itu adalah V0 sin alpha ya, gitu. Oh, sorry, ini bukan ini, sorry. Ada yang salah sedikit. Nah, ya. V0x maksudnya ya. V0x itu sama dengan nanti Vx ya, sama ya. Itu sama dengan, karena dia GLB ya, jadi sama gitu, gitu ya. V0 cos alpha, ya gitu ya. Nah, kalau mula-mula V0y ya. Nah, V0x sama V0 itu di mana? Di sini ya. Nah, ini kan nanti V0x ya, kalau kita buat proyeksi ya gitu ya. Nah, V0y di sini ya. Ini V0y ya. V0y itu apa? V0y itu kan berarti V0 sin ya. Nah, besar Y itu dia nggak sama karena dia GLBB ya, seperti itu. Nah, terus kita gunakan syarat yang ini ya, Vx sama dengan setengah V kan yang diketahui di soal kan. Nah, jadi kita gunakan Vx sama dengan setengah dari V ya. Vx sama dengan setengah dari V ya. Nah, Vx kan sama dengan V0x ya, berarti ini V0 cos ya. Alpha sama dengan setengah dari V. Nah, V-nya ini adalah V yang di sini ya, di posisi ini. Nah, V yang ini nanti ada rumusnya ya. Oke, kakak buat di sini aja ya. V itu merupakan kecepatan totalnya ya ketika di titik pada ketinggian setengah Hmax ini ya. Rumusnya adalah V itu merupakan akar ya, rumus Pitagoras saja ya biasa. Akar dari Vx kuadrat ya, ditambah dengan V kuadrat. Itulah V-nya ya. Dimana Vx-nya sama ya, Vx-nya itu adalah V0 cos alpha ya. Kalau Vy, nah V kita kan ada GLBB, kita cari ya, V itu rumusnya nanti V0y ya. Min ya, kenapa dia min? Karena karena dia termasuk GLBB tipe lambat ya, makin ke atas kecepatannya makin kecil kan, gitu ya. Oke, yang diketahuinya apa di sini? Oh, diketahuinya H ya, yang ada di sini kan. Berarti kita nggak usah gunain waktu. Oke, berarti kita gunakan rumus ketiga dari GLBB ya, yaitu V kuadrat ya, sama dengan V0y kuadrat min 2 kali G kali H ya. Nah, itu ya. Oke, V-nya yang kita cari ya, berarti VY kuadrat. V0y itu adalah V0 sin alpha ya. Di sini V0 sin alpha ya, dikuadratkan min 2 kali G, hanya pada ketinggian berapa dia titik ini? Ketinggian setengah Hmax. Oke, masukin berarti setengah Hmax ya. Oke, nah jadi kita bisa selesaikan. Maka di sini kita dapatkan Vy kuadrat sama dengan ini berarti V0 kuadrat ya dikali sin kuadrat alpha ya kalau kita kuadratin, min setengahnya ini kita coret berarti tinggal G kali Hmax ya. Nah, jadi seperti ini ya.
Oke, berarti ini kita bisa buatnya. Ini kalau V saja kan berarti kita tinggal diakarkan saja ya di sini ya. Berarti kalau mencari V, ini kan VY kuadrat nih, jadi cukup kita pakai ini aja ya. Gitu. Kalau ini tinggal dikuadratin kan Vx-nya gitu. Nah, maka V-nya ini itu adalah akar ya dari itu kan Vx V0 cos, berarti kalau kuadratin langsung ini berarti jadinya V0 kuadrat kali cos kuadrat alfa ya. Gitu ya. Ini kan jadi harus apa ya, sudah bisa mengkuadratin seperti ini ya. V kuadrat kali cos kuadrat alfa ditambah dengan ini ya, karena ini min jadi nggak ngaruh ya. Jadi di sini tab V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa min G H max ya. Itu agak panjang ya. Oh, gini ya, itulah V-nya ya. Oke, berarti kita harus gantikan di sini nih, ya. Nah, itu ya. Tuh, berarti V0 kuadrat ya dikali cos kuadrat alfa ya plus V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa min GH max. Aduh, kecil banget ya. Nah, ya begini ya. Oke, ini tinggal kita kuadratin saja untuk bisa menghilangin akarnya ya. Berarti kalau kita kuadratin, ini jadinya V0. Supaya dia muat, kakak buat di sini aja. Berarti jadinya ini V0 kuadrat kali cos kuadrat alfa. Ini kita kuadratin ya posisinya. Setengah kalau kita kuadratin berapa? 1/4 ya. Oke, ini berarti akarnya hilang ya. Kalau akarnya hilang berarti tinggal V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa min GH max. Nah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana langkah kita berikutnya? Oke, kita selesaikan lagi ya. Oke, ini kita terusin di sini aja ya. Yang ini nanti nyambungnya ke sini ya. Oke. Nah, oke, nyambung di sini ya. Nah, 4-nya kita pindahkan ke ruas ini aja ya, ke ruas kiri ya. Berarti di sini 4 V0 kuadrat ya kali cos kuadrat alfa ya sama dengan tinggal V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa plus V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Oh, ini dia panjang ya. Nah, kita harus ini ya, ini kan harus dijadikan min GH max ya. Min GH max ya. Nah, lagi-lagi kita harus mengingat rumus ketinggian maksimum nih ya. Ketinggian maksimum itu kan dirumuskan waktu di gerak parabola dulu ya, belajarnya adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa ya per 2G. Nah, ya gitu ya. Oke, kalau kita substitusikan ke persamaan yang ini Hmax-nya ya. Oke, ini kakak gak bisa jamin ini cuma apa enggak ya. Gak apa-apa, kita geser aja ya. Ini kita bagi lagi. Aduh, jadi kacau begini ya. Oke, jadi kita masukin jadi 4 V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa ya sama dengan V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa min. Oke, kakak di sini saja ya. Kakak lanjutin di sini ya. Min GH max. GH max-nya kita gantikan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa ya per 2G. Nah, gitu ya. Berarti gini kita coret ya di sini ya. Oke, berarti ini jadi V0 kuadrat, ini setengah kali V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa ya, gitu ya. Maka kita dapatkan persamaan aslinya adalah 4 V0 kuadrat ya dikali cos kuadrat alfa ya sama dengan V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa
plus V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa minus ya setengah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Nah, tinggal kita lihat saja yang sama ya, kita bisa kurangkan gitu ya. Nah, ini kan yang cos sama cos kita bisa kumpulkan ya, yang sin sama sin. Ini kan berarti pindah ruas nih, yang V0 kuadrat kali cos kuadrat alfa ini pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti dia min, berarti 4 dikurang 1 ya di sini ya jadinya ya. Atau gini deh, takutnya kalian nanti bingung ya. Kita geser aja ya. Nah, oke di sini ya. Oke, kakak geser berarti ini kakak pindahkan yang V0 kuadrat kali cos kuadrat alfanya ya. Berarti ini 4 V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa minus ya, karena dia pindah ruas. V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa ya, sama dengan yang sin ya. Berarti yang sinnya itu, ini kita bisa langsung kurangkan sebenarnya ya. Gitu ya, berarti 1 dikurang setengah, berarti setengah ya ini ya, langsung ya. Setengah dikali V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Nah, begini kan, langsung dikurangkan saja. Ini berarti 3 kurang 1 ya, 4 kurang 1, berarti 3. 3 V0 kuadrat dikali cos kuadrat alfa sama dengan setengah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Nah, oke, kita sudah mau mendekati hasilnya ya. Ini V0 sama V0 kuadratnya sama, kita bisa coret-coret. Ini setengahnya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 3 kali 2, 6. Berarti 6 kali cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Oke, berarti kita dapatkan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan berapa nih? Sin dengan apa nih? Dengan 1 ya, berarti 6 ya. Gitu ya. Berarti 6 ya, sini ya. Oke, maka kalau kita akarkan, kan ini kan ini kuadrat ya, kita akarkan, kita dapatkan sin alfa ya per cos alfa itu sama dengan akar 6. Ya, gitu ya. Nah, sin per cos itu apa? Sin per cos. Tangan ya. Nah, sin per cos itu adalah tan atau tangan ya. Berarti kita dapatkan di sini tan alfa sama dengan akar 6. Nah, maka alfanya adalah inverse tan atau arcus tan ya. Cara buatnya gimana? Cara buatnya tangan pangkat min 1 ya dari akar 6. Artinya tangan yang menghasilkan akar 6 ya, itu adalah tangan pangkat min 1 dari akar 6. Ya, jadi alfanya dapat ini. Oke, nah ini juga lumayan panjang ya. Ya, soal SMA UI itu dia nggak ada yang mudah ya, Dedek ya. Jadi berbeda dengan soal yang biasa kita pelajari di sekolah ya, di buku itu SMA UI dia lebih susah lagi ya. Makanya belajarnya harus dari awal ya. Mengingat materinya, mengulang materinya harus dari awal ya. Karena sebenarnya materinya itu sama ya, udah pernah dipelajari di kelas 10, 11, nanti kelas 12. Hanya saja soalnya dikemas serumit mungkin ya gitu. Oke, jawabannya berarti B ya, tangan pangkat min 1 dari akar 6 ya. Oke, ini sudah pukul 15.04 ya. Sebelum kakak tutup, ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Kita masih ada banyak soal sebenarnya ya. Kakak minta maaf karena belum sempat menyelesaikan semuanya ya. Pertama, karena kalian masih baru ya, baru menginjak kelas 12 ya. Ada materi yang belum kalian pelajari, berarti harus kakak jelaskan ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian baru mengenal soal SMA UI ya, seperti ini kira-kira pengerjaannya ya. Oke, nah berikutnya nanti pembahasan berikutnya nanti dinantikan saja ya. Cek tahu nanti ada pembahasan soal SMA UI berikutnya ya, gitu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 3, silakan. Tidak. Ada, Kak. Tidak ada. Ini silakan di screenshot ya, nomor 3. Oke,
Kalau sudah bagian sini, kakak scroll ke sini, ya. Nah, ini jawaban akhirnya nanti ya. Oke, nah karena waktu terbatas ya, sampai cuma hanya 90 menit ya, nanti diteruskan di pembahasan berikutnya ya, dinantikan saja. Bagi nanti adik-adik yang sudah mendaftar menjadi siswa SG ya, nanti bisa di waktu klinik bisa dibahas ya gitu ya, atau nanti di kelas kalau misalnya masih ada yang ditanyakan ya, kalau kakak lagi yang mengajar itu bisa kakak jelaskan juga ya. Nah, bagi adik yang belum bergabung dengan SG ya, jangan lama-lama, tunggu apa lagi, silakan gabung dengan SG ya, karena SG dari awal sudah memperkenalkan soal-soal SIMA UI ya, artinya soal-soal masuk PTN ya. Jadi adik-adik yang sudah bermimpi ingin masuk ke UI ya, atau ke PTN-PTN favorit, berarti harus melewati tantangan terlebih dahulu ya, yaitu harus bisa lulus tes ya. Nah, baik itu nanti bisa ada beberapa jalur ya, bisa mungkin di SNMPTN ya yang tanpa tes, atau UTBK ya, ataupun di jalur mandiri ya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Terima kasih juga buat adik-adik yang tadi sudah bertanya ya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Nanti bagi yang belum masih ada yang bingung ya, silakan gabung dengan SG ya. Bagi yang belum bergabung dengan SG silakan daftar, nanti bisa kita jelaskan lebih detail lagi di waktu klinik ya. Bagi yang sudah jadi siswa SG nanti kita bisa klinik, kalau masih bingung ya, masih ada banyak waktu yang ada nanti ke depannya ya. Oke, sampai sini dulu kakak tutup dengan terima kasih, kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.